Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sazakyot, balik lagi bareng kita. Sekarang kita akan menelusuri surganya para penambak ikan. Di mana itu? Ya, di Tanjung Luar. Welcome to Tanjung Luar. Dikala matahari mulai terbit, manusia bertebaran mencari rizki sang kuasa. Dari lautan hingga daratan, gunung kudaki, lautan kuseberangi. Nah kalau aspal, diapain ya? Semua ini dalam tujuan mencari ridho sang ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari." Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis yang diceritakan oleh Sahr bin Wad'ah Al-Ghamidi tersebut, betapa jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatnya diberikan berkah pada waktu pagi hari. Tahukah Anda siapakah Sahr bin Al-Wad'ah? Dia adalah seorang pedagang yang biasa mengirimkan barang dagangannya di pagi hari, sehingga dia menjadi kaya dan banyak harta. Hey, halo, assalamualaikum, what's up? Lengkap deh. Sahabat Sasaki yang beriman, nama saya Dede Kurniawan. Di belakang kamera ada Ajis. Dan ini adalah Tanjung Luar, tempat pelayan menjual hasil tangkapan mereka pada para pengepul ikan. Terkadang juga melibatkan 3 orang. Pelayan menyerahkan tangkapan mereka pada para pedagang untuk dijual kepada para pengepul ikan. Dan pengepul ikan menjual ke pasar-pasar dan warung-warung. Semoga kalian mengerti ya. Aktivitas nelayan benar-benar ramai di sini. Benar-benar di sini berkumpul orang-orang yang pengepul yang ambil ikan dari daerah macam-macam, bukan hanya dari sekitar daerah sini. Kemungkinan besar juga dari Lombok Tengah ada yang ke sini karena dekat menurut saya kalau ke arah sana. Jadi tadi aja kita berangkat itu sama orang-orang yang mau beli ikan, kita berangkat subuh-subuh. Ayo kita mendekat. Kita mendekat melihat bagaimana kerumunan orang-orang di sini membeli ikan. Namun, kami tidak akan mengajak teman-teman untuk membahas isu yang cukup keras di tempat ini mengenai penangkapan hewan laut yang dilindungi. Tapi, kami akan mengajak sahabat Sasaki untuk melihat bagaimana transaksi antara nelayan dan pengepul terjadi. Lalu, bagaimana mereka menghasilkan keuntungan dari bisnis ini. Ya, sudah berdagang lobster ya. Kita sudah dagang lobster ya. Kilo pira kilo no. Oh, sata perang selai. Biasa sekilo no pira mau dengan. Ini ya. Datang, datang beketuan dulu nih. Jadi di sini memang teman-teman orang-orangnya sibuk sekali dan biasanya intonasinya keras-keras, jadi jangan tersinggungan, jangan baperan kalau ke sini.
nggak ada lain kalau di sini soalnya dagang sih. Kalau nggak ada kepentingan dagang, maka pergi gitu ke orang-orang di sini. Coba, jadi sekarang kita berburu ekspresi, bukan berburu ikan ya. Kita berburu ekspresi dari kesibukan para pedagang ini saling tawar menawar. Masih tawar menawar mereka bisa tinggi-tinggi nih. Setting. Kalau kalian sudah tonton video ini, kalian akan paham nih bagaimana Ibu Susi Pujastuti bisa sekaya itu dari bisnis ini. Kalau begitu, yuk tonton video ini sampai selesai. Pengepul sakay motor non coba teh. Tambak ternyata itu anjir. Nampak. Ini guys. Belo-belona no apa non Pak Cucut. Pak Cucut. Luar biasa. Boleh ada tuh. Solong. Oh, Solong. Solong. Wah tak ada ngebat empat nih atau deman? Mana nih? Oh, deman nih datang. Kok biasa bela ada berjual? Enten tuh kadang-kadang cilik larang. Larang. Oh. Oh, Enten tuh ditetap. larang oleh tangan dah. Boleh deh. Larang. Oh. Oh iya loh. Enten tuh pokok. Ini adalah Bapak Syafi'i, salah satu pengepul ikan yang meraup cukup banyak rupiah dari bisnis ini, mengalahkan gaji PNS. Bapak Syafi'i sengaja datang lebih siang agar bisa mendapatkan harga ikan lebih murah. Oh, sembarang. Nah, sembarang saja murah baju ini. Desa. Penendak teh mun tanya lah selapuan. Iya sedap. Dia atau murah, jadi ndara beton. Benar. Namun tertembaid dia terikat. Harus terbaid barang walaupun tak lengit. Itulah istilah. Aku apa keuntungan lamun datang lebih aru. Harus sebenarnya di searu berdagang sebenarnya tujuan batu-batu. Ternyata. Kalau tanggung itu nih pada lain-lain dan berusaha. Kadang-kadang itu kan mudah enakan, melen bisa murahan. Dari kegiatan tak keuntungan. Namun haji jate pada doang ada kata aru datang agak galengan datang. Beda. Beda. Ya, kadang-kadang lelah kadang berdagang dengan 50.000 tehne doang kan. Namun aru. Namun sekali aja tahan nih. Para lamun tengah riang kalelahan. Lelahan. Lelah berjelo, ya tentu lelang. Ah, iya tuh. Oh, berarti murahan pas agak barehan, pengerian. Oh. Lelah berjelo. Oh. Ada sisa-sisa. Kita wah lelang nolak. Ini siaran ada tuh teman. Oh, Syafi'i ya. Oh, Bapak Syafi'i. Akan ikuti Bapak Syafi'i. Lobster. Don't ask them if you not buy. So make sure.
no berbelahan no asam. Ah, no, ada. Sa berbelah sa no asam. Ini masih. Ini dong, pas na ibu. Gas na ya, Pak. Ya. Nanti sudah bergadang. Kata apa? Pira baru, satu selai uninda. 40 Mas. Ah, Ini tuan deh, tak beli. Aduh 40. no, ada kan. No. Seember nih. Iya, sebakan. Bakar 40. Kalau dia mana nih? Ada jualnya yang mudah tertungkus Lara. Itu jasa IP nih. Belum. Iya, iya. Itu nih beli masa itu lah lo. Soalnya barang lengi lo. Ini ada tahu barang langit. Wah bedah sih deh. Oh, wabi bedah. Kita tahu beli lah mana RW ni. Bisa masih Sama dia masih agak utuh harus kedi timan jaga mahanan. Ndek desa lelah lalu berdagangan kedai. oh, Oke, ya. Mana 140 Jawa. Enggak ada wae. Lelah. biasa jak pira memang sudah mau. Biasa 100 berarti aja. 100. Barang mana tengah hari aja malah 75 aja dagang. Gerah. Ndek itu bu. Oh. Soalnya iya masih anu nih, masih duit penendak soalnya nih. Jadi tahan nih doang. Barang mana? Anu aja. Kita ron agak sepi aja ron. Mau nih. Iya nanti yang dagang anu beli tiang aja agak enakan. Jadi kecil saya terburu-buru soalnya mau nih nano wah. Arak doang linte atong baju uninte aneh. Walaupun jam pira-pira. Kecuali magrib doang ya di batas kan lah. Lamun tiang. Dik sa susah lalu ya mau selut ada nanti. Ada yang lagu pasti gitu ya setiap berusaha aja. Mana ada kita apa yuk jangan ya. Kalau masih luwe. Masih luwe. Hati dah agak sepi je lo nih. Agak sepian baru tahu. Pada lain-lain tu dengan narak ke kejeruan, narak ke lagu dia ke anu ini arak upak teno aja orang telalah doang arak upak tu lagu sekedar lagi ada sesuai entah ada kan sesuai lelah ke mau tu iya sah. Nah, pira biar muda bau dah badak tah pira kira-kira mau dah usaha sama ni. Usaha Aro tergantung kadang-kadang karo belah. Kadang-kadang berembek tadah je legamun murah geti entan mau ite mau tersata minim 100 lah. paling minim 100 lah. Se ndi arah-arahna lamun arah 4. Ini nyerang de nanda kebaik pada wasraha ngajokanu dah. Ndi isi-isi teh tak aja luang entan. Bungkus-bungkus teh 10 lakukan wah. Tentu tiba teh pelanggan-langgan teh wah. Pelanggan dah wah tentu lah ini Iya. serahan. Wah bungkus-bungkusan teh lah itu. Jelo lain, terjelo lain tu. Nonde sa sikit doang lain. Lamun sikit doang lain tu jadi ini bis. Jadi iya mau menyebar lah istilahnya. Ukuran bilang gobok itu teh. Bisa ya Pak. Kalah ya daripada lu berdua lu. Iya kalau dua dia, baik dengar. Indotan dengan baik dalam membani ya. Allah, Bagus nih guys. kalah nak kasih nolak timun ni. Ada satu pada segede bu. Satu pada segede tu. Satu pada segede. No. Aneh. Aneh ada tu ibu. Aneh mana beli? Jogang tu dengan berlaku tak kira ni mameli. Segera hendak saya Wah, nah, telur datu kan dia. Oh, ada di ketang.
nih bagus, cuman maunya 250 satu bak nih. Tapi masih dia belum mau 250 2 bak. Di mana kena satu pek katinan deh mah. Kasih jangan. Iya jadi. Aku satu selai. 125. Satu selai regani naiknya sama demi kayak sudah sedang. Jadi maunya 130 satu bak. Tapi bagus-bagus nih, 130 satu bak, bagus-bagus. Panitia berdagang beli satu pundase. Nah itu yang ketebut sama tipu. Oh, Hujan salju ada dong, hujan salju. saya angkat nendak nih. Iya. Pakai mobilnya sih deh. Kita selapu nah. Mbe laida anu biasa. Api tai. Api tai. Laida jual itu kan. Macam pekan Macam-macam. bilang pekan kau. Nah, ilah pemerkadu, be untang buku. Nah, iyalah. Untang buku milih kau ngeni-ngeni. Ini jambi oleh deh. Api tai. Api tai anda. Api tai kadang-kadang pindang tajuk balik kan. Pun najuk subuh-subuh najuk makan macam lah dan mulai kandai emal terus mas pagi kok motong sampai baratais sueta. Wah jelas sudah ngebait nih bilang. Bilang je lo. Ski anu. Itu doang ada tambah. Mana itu jak bani tu mau itu empat. Mun berdagang jauh jelas lain berdagang atau beda-beda. Beda macam maka bilang pekan. Dan pasti jadi bilang jelum biasa kan dengan hara-hara lain stok. Kadang dengan sebedoi gudang dengan sebedoi kastorit kancan kastorit itu kan. Anu aja. Apa kastorit enggak? Kastorit tu nak nyimpen pak kan. Nak nyimpen. Pembeku lah istilah pendingin kan. Berarti Ara lebih beli saya kira nyimpen jog. Ara itu dekat dermaga itu kan. Liwat itu masjid itu. Pribadi atau perusahaan? Pribadi. Sudah langsung bis jelone doang. Itu je bis jelo doang entah gawe. Bis entah najuk makan doang. Beli. Full doang anu nih. Pick up kau dapat. Iya ini. Motor kode ini. Tidak jauh dah. Kayak apa dua? Ke 2, 3, 4. 5. No jak jurusan Pegading ini. Luar biasa berarti waktu gue ya nah. Iya. 4 mobil nih bis sejelonu langsung. Sejelo. Gunde nande namanya sata. Kanya kada mobilnya kan. Kadang kancan 6, kancan 5. Itu kancan 5 itu sikit mobil. Dan ini adalah Bapak Saipul, salah satu pengepul ikan yang membawa pasukan mobil yang cukup banyak. Bapak Saipul akan mengangkut ikan 2-3 kali dalam sehari. Berbeda dengan Bapak Safi'i, Bapak Saipul sudah memiliki nelayan langganan. Udah kira-kira kan udah ya kira keuntungan dalam usaha. Deta tahu mun keuntunganin aja. Kira-kira rata-rata bilang dulu rata-rata. Saya enggak mun itu mama ini kan tahun belia doang. Ngano jak dengan ini penurusan aja. Oh, Nina. Tahun belia doang. Kira nih tahu gambaran kira-kira kisaran misal masukkan sejelo mau. Dek tawah ngeto anak sih ngono kasih duit gawen ta. Muna nelpon bersuruh beli. Muna ngono ndak man beli. Mande tambeli. Berarti mun na bala itu beli kan agak kurangan lah istilahnya.
Mau nak bersuruh jam beli ya arak serupa lah. Ini nak sejutaan lebih. Nah, ini aja bu, muda si perbak no kan gitu 70 aja nah. Perbak kan. Ya berarti mana sebok ini di 140. 140 sih dapat. Jadi beli ya. Pas sudah beli 140 sebok. Sebok. Di mana ki ada di teman rek yang ongkos. Sia buruh. Kira-kira sebaknya pira sih dagang bersin yang ke buah bayar buruh. Nah, kadang-kadang ya kadang 100 ya. Perbak. No. Manjan biaya nak kan. Namun sebox, Sebok kan ya. Satak. satak. Manjan biaya. Penguras deh, sorting dulu penguras deh, sorting. Ini. Ada apa nih? Berapa hari biasanya nelayan? 15 hari. Ntar dulu, iya tadi 15 hari. Iya. Kemana aja biasanya? Ke utara, Utara, bagian utara. bagian selatan boleh. Ini anak-anak dari mana? Anak sini semua? Asli Tanjung Luar semua. Asli Tanjung Luar semua. Gimana caranya dikasih bayaran itu nanti? Oh, Pak, tiap datang. Tiap datang kerja baru dikasih. Makanya sekali pergi itu berapa biasanya mereka? Enggak tergantung. Tergantung dapat ikannya. Iya, Tergantung rezekinya. Pak, kalau boleh tahu ini perahu milik pribadi atau bagaimana? pribadi. Pribadi. Maaf ya saya lawan bicara lewat sini. Ya enggak apa-apa dah. Berapa ini buat model perahu kayak gini, Pak? Kalau model begini main 400-an. 400-an. Lengkap ya. Itu dana itu dari mana? Itu dana pribadi juga atau ada Iya, bantuan pribadi. pemerintah? Pribadi. Bantuan pemerintah ada? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau kapal begini enggak ada pribadi, dia pemerintah enggak ada. Pak, yang Bapak dapatkan rata-ratanya lah yang 15 hari itu, kalau udah keluar 15 hari itu. Itu kalau misalnya gitu enggak tentu dia sebenarnya udah bisa tentu dia. Makanya rata-rata yang minimal sama yang maksimal lah, biasanya yang paling dikit berapa? Ya kalau kita mau paling minimal ya 15. 15 kali ini dia. 15 juta. Itu bersih apa kotornya? Kotor. Itu pun kalangan rugi dia. Rugi. Kalau maksimal biasanya kalau lagi beruntung ini Kalau beruntung sampai 40 50 ya. Kalangan 60-an. kotor bersihnya berapa kira-kira? Kalau 40 itu. Tergantung ongkosnya lagi. Tidak bisa kita target kalau nelayan begini tidak bisa kita target bersihnya berapa. Kalau 60 bersihnya dia 30. Ini kalau ongkos sekali berangkat ini hampir 20-an dia ongkosnya. 20-an. Solarnya yang mahal banyak. Ini orang sini semua yang punya perahu gede Orang gitu? Bugis ya. Kalau ini orang Bugis semua. Orang Bugis? Jauh sekali. Udah lama di sini, dari sini. Ini adalah Bapak Nelayan, karena saya lupa bertanya namanya. Bapak ini orang Bugis. Perahu-perahu nelayan yang sedang ini rata-rata adalah milik orang Bugis, bukan asli Lombok. Dan para nelayan asal Bugis ini tidak hanya menggeluti bisnis ikan saja, tapi bisnis sarang walet juga. Ayo, harga perahunya aja 400 juta. Mirip harga Fortuner dan Pajero Sport. Makanya teman-teman, jangan melihat orang dari tampilan ya guys. Kadang-kadang penghasilan tukang parkir melebihi gaji PNS. Loh, kok PNS lagi sih? Saya kesel aja sama PNS lover yang seolah-olah tidak ada pekerjaan lain selain PNS. Woi, ini topik kita sudah jauh berbeda. Kembali lagi ke laut. Tenggelamkan. Nah, kalau begini nih apa? Cuma tempat saya heran. Kebanyakan yang pendatang itu yang berhasil. Kalau ada di sini, Kalau ada di sini jarang yang berhasil. nggak ada yang bisa berhasil. Nggak tahu dari apanya banyak. Orang sini kan banyak punya perahu dulu kan.
sampai 2, 3, tapi nggak bisa berhasil. Malah ya pendatang yang berhasil sekarang. Ini kan rata-rata punya sarang burung sekarang. Atau perahu ini. Punya sarang burung. Burung walet. Iya, sama muka saya kayak musing. Pak Ajis ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Pengalamannya tadi bahwa Pengalaman saya lapar. Di sana menyoteng. kita istirahat di mana, Pak Ajis? Ini di lesan Ibu Samirah. Bunda Bunda Samirah. Merah. Kalau kalian ingin berbisnis ikan, kalau kalian ingin jual ikan misalnya, apakah hasilnya menguntungkan gitu? Sangat kalau menurut saya, karena orang yang kerja di kantor saja itu sehari itu gajinya bisa 50.000. Kalau mereka pengepul itu, kalau mereka nggak beruntung itu sehari itu untungnya minimal 100.000. Kalau mereka lagi beruntung di atas 200.000 kayak tadi itu si bapak alhamdulillah lagi bagus lah. Dia dapat beli ikan 130 satu ember, kemudian setelah dibungkus itu 36 bungkus, 36 plastik. Yang satu plastik itu dia jual harga 10.000. Jadi kalau kita total modalnya 130.000 ditambah uang bensin lah 10.000, 220. keuntungannya 220. Tulis tembok kenaikan sekarang buka baduk. Jadi sahabat Sasaki, bisnis ini cukup menjanjikan. Saya jadi mengerti bagaimana Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kemaritiman, bisa terus berkembang dan meraup banyak rupiah dari mulai menjadi pengepul kecil hingga punya perusahaan sendiri. Dalam bisnis ini, kamu tidak perlu pengalaman yang cukup lama. Kamu bisa langsung memulai. Tapi yang terpenting dari bisnis ini, jika kamu adalah pemula, maka carilah jaringan distribusi. Kemana aja nih kamu akan menjual ikan yang sudah kamu beli dari nelayan. Dalam bisnis ini, kamu tidak harus mencari nelayan yang sama tempat membeli ikan. Bebas, tergantung mana yang memberi harga lebih murah dengan kualitas tangkapan yang masih bagus. Dan harus agak tahan mental ya, jangan baperan. Karena orang-orang di sini ngerti lah, intonasinya itu ngeri. Sekian video dari kami. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.